Ramalan Wangsit Siliwangi, pertanda munculnya Sadra Piningit. Mengungkap ramalan Wangsit Siliwangi memang tidak pernah selesai. Beberapa pertanda terkait kejadian di masa yang akan datang, termasuk kejayaan kembali Nusantara. Diceritakan ada beberapa ramalan Wangsit Siliwangi mengulas banyak hal peristiwa sejarah, mulai dari kemunculan penjajah Belanda, Jepang, hingga keberadaan Bung Karno. Ramalan Wangsit Siliwangi memang sebuah misteri. Prediksi mengenai beberapa gejolak di bumi Nusantara juga diungkap dalam ramalan Ugo Wangsit Siliwangi. Lantas, pertanda apa saja yang akan muncul di masa depan dalam ramalan Wangsit Siliwangi itu? Salah satunya adalah meletusnya 7 gunung yang membuat negara menjadi guncang. Tetapi ini disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi sebagai pertanda kejayaan Nusantara. Namun, ramalan dalam Ugo Wangsit Siliwangi itu tidak menyebutkan pertanda, tahun atau kejadian, melainkan petunjuk-petunjuk yang diyakini dari leluhur. Lantas bagaimana ramalan dalam Ugo Wangsit Siliwangi yang diyakini dibacakan saat Sri Baduga Maharaja hendak ngahyang atau menghilang dari alam dunia? Sebagai informasi, ramalan Wangsit Siliwangi dianggap memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di saat ini dan masa lalu. Misalnya, mengenai penguasa keturunan dari bangsa Bali yang disebut menjadi prediksi kepemimpinan Presiden Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Juga terdapat ramalan Wangsit Prabu Siliwangi mengenai kehidupan masyarakat Pajajaran, juga keturunannya. Meski demikian, Wangsit tersebut banyak hal yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual, namun mesti dikaji lagi secara mendalam atas pemaknaan dan filosofinya. Menariknya, ramalan Wangsit Siliwangi juga membuat bahwa suatu saat Nusantara, atau yang dalam teks Wangsit disebut Nusajaya, pada masanya akan jaya kembali. Kapan masa itu terjadi? Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan beberapa pertanda, misalnya Gunung Gede meletus yang diikuti 7 gunung lainnya. Adapun peristiwa ini membuat gempar dunia. Setelahnya muncul sosok yang disebut-sebut Ratu Adil, namun tidak dijelaskan siapa sosok yang dimaksud, juga berasal dari mana. Wangsit Sri Baduga Maharaja tersebut diyakini adalah pesan terakhir sekaligus tuntunan dan pilihan hidup yang disampaikan kepada rakyatnya. Setelahnya dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi moksa dan menghilang bersama kerajaan Pajajaran, juga pengikut yang setia kepada dirinya. Meski dalam bukti-bukti sejarah disebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dunia dan jenazahnya diprabukan, dalam kaitan moksa ini sudah menjadi keyakinan tersendiri bagi masyarakat secara turun-temurun. Padahal tercatat ada 5 raja di Pakuan Pajajaran yang berkuasa dan merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Adapun Pajajaran baru benar-benar runtuh lebih dari 50 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal dunia. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, berikut sebagian kutipan Wangsit Siliwangi yang isinya menggambarkan ramalan kejayaan kembali Nusantara atau Nusajaya. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusajaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Demikianlah sebagian Ugo Wangsit Siliwangi yang diyakini menjadi ramalan kembali berjayanya Nusantara. Seperti yang kita ketahui, ramalan Wangsit Siliwangi mengungkap beberapa pertanda terkait kejadian di masa yang akan datang, termasuk kejayaan kembali Nusantara. Beberapa ramalan Wangsit Siliwangi mengulas banyak hal peristiwa sejarah, mulai dari kemunculan penjajah Belanda, Jepang, hingga keberadaan Soekarno. Prediksi mengenai beberapa gejolak di bumi Nusantara juga diungkap dalam ramalan Ugo Wangsit Siliwangi.
Lantas pertanda apa saja yang akan muncul di masa depan? Salah satunya adalah meletusnya 7 gunung yang membuat negara menjadi guncang. Tetapi ini disebutkan dalam Uga Wangse Siliwangi sebagai pertanda kejayaan Nusantara. Namun ramalan dalam Uga Wangse Siliwangi itu tidak menyebutkan pertanda, tahun atau kejadian, melainkan petunjuk-petunjuk yang diyakini dari leluhur. Lantas bagaimana ramalan dalam Uga Wangse Siliwangi yang diyakini dibacakan saat Sri Baduga Maharaja hendak ngayang atau menghilang dari alam dunia? Sebagai informasi, ramalan Wangse Siliwangi dianggap memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di saat ini dan masa lalu. Misalnya, mengenai penguasa keturunan dari bangsawan Bali yang disebut menjadi prediksi kepemimpinan Presiden Soekarno dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Juga terdapat ramalan Wangse Prabu Siliwangi mengenai kehidupan masyarakat Pajajaran, juga keturunannya. Meski demikian, wangsi tersebut banyak hal yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual, namun mesti dikaji lagi secara mendalam atas pemaknaan dan filosofinya. Menariknya, ramalan Wangse Siliwangi juga membuat bahwa suatu saat Nusantara atau yang dalam teks Wangse disebut Nusajaya pada masanya akan jaya kembali. Kapan masa itu terjadi? Dalam Uga Wangse Siliwangi disebutkan beberapa pertanda, misalnya Gunung Gede meletus yang diikuti 7 gunung lainnya. Adapun peristiwa ini membuat gembar dunia. Setelahnya muncul sosok yang disebut Ratu Adil, namun tidak dijelaskan siapa sosok yang dimaksud, juga berasal dari mana. Wangse Sri Baduga Maharaja tersebut diyakini adalah pesan terakhir sekaligus tuntunan dan pilihan hidup yang disampaikan kepada rakyatnya. Setelahnya dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi moksa dan menghilang bersama kerajaan Pajajaran, juga pengikut yang setia kepada dirinya. Meski dalam bukti-bukti sejarah disebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dunia dan jenazahnya diperabukan, namun kaitan moksa ini sudah menjadi keyakinan tersendiri bagi masyarakat secara turun-temurun. Padahal tercatat ada 5 raja di Pakuan Pajajaran yang berkuasa dan merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Adapun Pajajaran baru benar-benar runtuh lebih dari 50 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal dunia.